Tes tes, halo halo, assalamualaikum. Eh, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, jadi di sini perkenalkan, nama saya Dia Fatrobani dengan NIM 2409141717109 dari D4 Teknik Sipil kelas 2024I, dan ini adalah video eh, pembuatan proposal tugas akhir untuk mengganti UAS dari Pak Udif ya. Jadi untuk perkenalan, nama saya Dava Robani, NIM 109, judul sementara proposal pengaruh penambahan serat baja steel fiber terhadap peningkatan kuat tekan dan kuat tarik beton geopolimer berbasis limbah abu terbang fly ash. Bidang kajian teknik sipil itu di struktur dan bahan atau material teknik sipil dengan fokus khusus pada pengembangan teknologi beton ramah lingkungan, ya green concrete. Bentuk tugas akhir itu penelitian eksperimental atau proyek akhir laboratorium. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan eksperimental kuantitatif murni di laboratorium. Proses ini mencakup pembuatan benda uji silinder, mix design, pengkondisian, ambient curing ya, hingga pengujian mekanik untuk mendapatkan nilai kuat tekan dan kuat tarik belah. Untuk kata-kata, kalau dijadikan satu kata-kata, proposal saya berada pada bidang struktur dan material teknik sipil dan menggunakan pendekatan eksperimental kuantitatif di laboratorium dan data kualitatif dari hasil pengujian destruktif digunakan untuk menganalisis peningkatan kuat tekan dan kuat tarik belah beton geopolimer guna menentukan persentase penambahan serat baja steel fiber yang paling optimum. Lanjut ke bagian ringkasan. Nah, di ringkasan itu judul proposalnya seperti tadi, pengaruh penambahan serat baja atau steel fiber terhadap peningkatan kuat tekan dan kuat tarik beton geopolimer berbasis limbah abu terbang fly ash. Latar belakang singkat, industri konstruksi saat ini dituntut untuk beralih menggunakan material ramah lingkungan guna menekan tingginya emisi karbon dari proses produksi semen konvensional. Beton geopolimer berbasis limbah abu terbang atau fly ash hadir sebagai solusi inovatif pengganti semen yang memiliki performa kuat tekan yang baik, namun material komposit ini memiliki satu kelemahan struktural, yaitu sifatnya yang sangat getas atau brittle. Ya, getas itu keras, keras tapi saking kerasnya dia tuh gampang crack gitu. Dan rentan terhadap tegangan tarik, tentu saja. Tanpa adanya perkuatan pada skala mikro, beton geopolimer berisiko mengalami kegagalan struktural secara tiba-tiba akibat perambatan rentak. Untuk mengatasi masalah tersebut, penambahan serat baja diaplikasikan sebagai agen pengekang yang menjembatani crack bridging, yang menjembatani retak, atau disebut crack bridging. Inklusi serat baja diproyeksikan mampu mendistribusikan tegangan, menghambat perambatan retak, serta secara signifikan meningkatkan ketangguhan, duktilitas, kuat tekan, dan kuat tarik belah dari matriks beton. Lanjut ke rumusan masalah. Penelitian ini difokuskan pada 3 rumusan masalah utama, yaitu pertama, bagaimana pengaruh variasi persentase penambahan serat baja terhadap nilai kuat tekan beton geopolimer berbasis abu terbang. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi persentase penambahan serat baja terhadap nilai kuat tekan tarik belah kuat beton geopolimer tersebut. Ketiga, berapa persentase optimum penambahan serat baja yang mampu menghasilkan peningkatan sifat mekanis, tekan dan tarik secara maksimal. Lanjut ke tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk satu, menganalisis tingkat pengaruh variasi penambahan serat baja terhadap perbaikan kuat tekan beton geopolimer. Dua, menganalisis pengaruh persentase serat baja terhadap peningkatan kuat tarik belah beton geopolimer. Dan tiga, menemukan dan menentukan batas persentase optimum penambahan serat baja yang memberikan keseimbangan ideal antara kuat tekan dan kuat tarik bagi kebutuhan struktural. 5. Objek dan lokasi penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah sampel adukan beton geopolimer berbentuk silinder standar dengan dimensi diameter dan tinggi 30 cm.
diameter 15, tinggi 30, yang diklasifikasikan ke dalam 5 tingkat variasi penambahan serat baja, yakni 0%, 0% sebagai kontrol, 0,5, 1,5, dan 2% dari total fraksi volume andukan. Seluruh tahapan fabrikasi hingga pengujian spesimen direncanakan berlangsung di Laboratorium Struktur dan Bahan Teknik Sipil Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. 6. Desain penelitian. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan eksperimental kuantitatif murni di skala laboratorium. Alur penelitian bersifat observasional teknis dimulai dengan tahap preparasi karakteristik material alkali serat baja, dilanjutkan dengan perumusan proporsi desain campuran mix design. Tahap eksperimen meliputi perawatan andukan beton, pengecoran, pemutanan di dalam cetakan silinder, serta proses penawaran perawatan benda uji pada suhu ruangan ambient curing. Pengajuan deskripsi dilaksanakan pada tepat pada beton mencapai umur perawatan 28 hari. Hmm. Jenis data. Data yang digali sepenuhnya merupakan jenis data kuantitatif primer yang diperoleh langsung secara empiris dari hasil pengujian di lab. Rupa data tersebut berupa besaran nilai beban hancur maksimum yang ditahan spesimen uji, diukur dalam satuan kilonewton atau kN. Saat dikenai beban aksial yang merupakan beban tarik lateral yang selanjutnya dikonversi menjadi standar satuan tegangan MPa namanya. Instrumen penelitian, pengumpulan data dieksekusi menggunakan instrumen mekanik yang terkalibrasi. Fasilitas produksi mencakup timbangan digital berpresisi, kerucut Abrahams untuk menguji keletakan beton segar atau slam flow test. Sama saja, concrete mix tipe drum dan cetakan silinder. Sementara itu, untuk merekam data uji mekanik atau penghancuran, instrumen utama diandalkan adalah Compression Testing Machine (CTM) digital yang dilengkapi fitur pencatatan beban otomatis atau data logger. 9. Teknik analisis. Teknik pengolahan dan data menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan komparatif melalui metode analitik grafis. Angka pembacaan beban hancur dari mesin akan dimasukkan ke dalam formula tegangan untuk mendapatkan tekan kuat absolut FC dan kuat tekan tarik belah FCT. Hasil perhitungan tersebut lantas divisualkan dalam bentuk kurva hubungan antara persentase dosis serat baja sumbu X terhadap lonjakan nilai parameter mekanik sumbu Y. Analisis tren kurva ini difungsikan untuk menyimpulkan tingkat efektivitas tiap variasi sekaligus menentukan letak titik optimumnya. 10. Kendala atau keraguan mahasiswa terhadap proposal. Terdapat beberapa tantangan dan keraguan teknis yang berpotensi menjadi kendala selama masa pelaksanaan. Di antaranya pertama, keraguan pada tingkat workability atau kelecakan beton segar. Sifat absorpsi air yang variatif dari limbah abu terbang menuntut diadakannya trial mix atau percobaan campuran guna mendapatkan nilai slam yang ideal agar beton tidak terlalu kaku namun rasio alkali peringkatnya tetap terjaga. Kedua, adanya potensi belling effect, penggumpalan serat baja secara tidak homogen, menggumpal di tengah enggak lebat di dalam mixer ketika adukan mulai padat, yang berisiko menurunkan kohesi antimaterial. Ketiga, kehati-hatian ekstra terkait durasi dan proses pelarutan kristal senyawa natrium hidroksida (NaOH) yang reaktif dan memicu reaksi eksotermik atau panas yang tinggi secara peracikan cairan aktivator di laboratorium. Lanjut ke review kesesuaian masalah dan metode. Bagian proposal yang dinilai kuat atau keunggulan peliti ya, keunggulan saya. Pertama, sistematika logika yang runtut. Proposal saya memiliki konsistensi alur yang sangat baik. Terdapat benang merah. Ini jawaban AI ya ini. Menurut AI ini proposal saya seperti ini. Terdapat benang merah terstruktur mulai dari identifikasi masalah bla bla bla, penentuan solusi hingga menentukan pengujian mekanis. Tidak ada variabel yang tidak relevan. Lalu menurut dia pendekatan praktis dan adaptif, pemilihan metode perawatan dan suhu ruang sangat merepresentasi esensi penelitian vokasi atau terapan. Hal ini menunjukkan komitmen Anda untuk mensimulasikan kondisi real di lapangan, bukan secara kondisi ideal di laboratorium tertutup. 3. Antisipasi kendala teknis yang komprehensif. Kemampuan saya mengidentifikasi risiko teknis seperti potensi penggumpalan material atau baling effect membuktikan Anda menguasai manajemen pelaksanaan pengontrolan dan memahami karakter fisik material yang terjadi. 2. Bagian proposal yang dinilai lemah oleh AI itu ada di celah metodologi. Pertama, itu menurut AI
ambiguitas pada parameter optimum. Definisi mengenai titik optimum belum dirumuskan dengan tegas. Sebagai contoh, apabila variasi 2% menghasilkan kuat tarik tertinggi namun kuat tekannya menurun drastis, kriteria keberhasilan indikator ini belum terdeskripsi dalam proposal. 2. Ketiadaan spesifikasi definitif material baku. Asal-usul dan spesifikasi fly ash belum dibatasi, mengingat setiap pembagian listrik tenaga uap (PLTU) menghasilkan abu terbang dengan rasio senyawa kimia yang bervariasi. Hal ini dapat memicu inkonsistensi pada proses geopolimerisasi. Yang terakhir ada resiko fluktuatif yang variabel lingkungan. Penggunaan ambient cooling memiliki kelemahan inheren berupa fluktuatif cuaca dan suhu ruangan yang menjadi variabel pengganggu confounding variabel terhadap pencapaian kekuatan beton pada umur 28 hari. Saran yang paling relevan menurut saya yang oleh AI itu ada menetapkan spesifikasi prokusur secara definitif, lalu merumuskan indikator nilai optimum, dan 3. Mitigasi nilai prosedur trial mix, jadi memperbaiki yang tadi ya. Saran yang tidak relevan, ini yang saya tolak. Saran 1, menjadikan parameter workability atau LESLAM sebagai rumusan masalah dan tujuan penelitian baru. 2. Saran 2 yang disarankan oleh AI, mewajibkan pemantauan dan pencatatan fluktuasi suhu ruangan secara terperinci nilai harinya selama 28 hari masa perawatan beton. Alasan saya menerima dan menolak saran AI. Pertama, argumentasi penerimaan. Saran-saran ini diterima karena memberikan perlindungan akademis bagi saya. Membatasi asal fly ash akan membebaskan saya dari kewajiban melakukan pengujian komposisi kimia seperti uji XRF, XRD yang memakan anggaran waktu signifikan. Selain itu, mendefinisikan kriteria optimum sejak awal akan sangat memudahkan saya dalam menyusun bab kesimpulan tanpa membingungkan dalam menafsirkan grafik data di akhir penelitian. Argumentasi penolakan. Mengenai workability, menambah rumus masalah baru akan mengubah ruang lingkup fokus utama penelitian. Jika dosen mempertanyakan hal ini, saya dapat memberikan argumen pembelaan. Parameter workability difungsikan sebagai standar kontrol kualitas atau quality control pelaksanaan, bukan sebagai variabel terikat yang dianalisis secara mendalam. Selama nilai memenuhi persyaratan toleransi pengecoran, misal 10 kurang lebih 2 cm, maka spesimen dinyatakan layak cetak. Mengenai penyertaan suhu, hal ini tidak efisien. Argumen pembelaannya adalah pemilihan ambient curing justru bertujuan untuk mengevaluasi kinerja beton pada kondisi lingkungan aktual yang dinamis, bagaimana kondisi nyata prekonstruksi. Oleh karena itu, fluktuasi suhu dianggap sebagai kondisi alami dan tidak perlu dikontrol sebagai data analitik primer. Lanjut ke review desain penelitian. Rekomendasi desain AI. Penambahan elemen terapan ke dalam eksperimen murni, yaitu eksperimen lab plus prototipe skala kecil seperti uji lentur elemen balok, atau eksperimen plus evaluasi teknik seperti analisis kelayakan ekonomi atau RAB. 2. Perbandingan desain. Rekomendasi tersebut berbeda atau bersifat pengembangan dari desain awal saya yang hanya berfokus pada pengujian material dasar sendiri di laboratorium. Keputusan mahasiswa tidak menyetujui saran AI. Alasannya validitas statistik dan keterbatasan sumber daya. Pengujian sifat mekanik, kuat tekan, kuat tarik, belah, dan atau modulus elastis memerlukan jumlah sampel sendiri yang besar untuk mencapai tingkat keandalan data yang tinggi, mengalihkan waktu, anggaran, dan kapasitas uji laboratorium ke pembuatan prototipe atau analisis finansial akan mengurangi kualitas sampel uji dasar. Ini AI menyarankan penambahan ini apabila dijadikan satu kata. AI menyarankan penambahan elemen terapan seperti pembuatan prototipe skala kecil atau evaluasi ekonomi teknis agar hasil penelitian langsung dapat diadopsi oleh bisnis. Saya menerima prinsip ini dari saran tersebut karena tugas akhir sarjana terapan D4 memang harus berfokus pada masalah yang bersifat aplikasi teori atau terapan. Namun, saya menolak modifikasi desain tersebut karena penelitian saya berada pada tahap awal eksploitasi dasar material. Fokus penuh pada pengujian silinder mulai penelitian laboratorium jauh lebih krusial saat ini untuk menjaga validitas statistik dan kedalaman analisis keruntuhan material sebelum dikembangkan ke skala struktural. Lanjut ke review instrumen dan analisis data. Aspek penelitian, saran AI, keputusan saya, dan hasil keputusan. Instrumen menggunakan universal testing mesin, bla saya terima karena instrumen saya terima sebagian, UTM terima, strain gauge saya tolak. UTM wajib terkalibrasi untuk akurasi beban, strain gauge ditolak karena keterbatasan anggaran lab dan fokus rumusan masalah hanya pada kuat tekan ultimate, bukan perilaku regangan atau deformasi. 2. Data. Mengambil minimum 3 sampel silinder beton 15 diameter tinggi 30 cm untuk setiap
variasi campuran pada umur perawatan 7, 14, dan 28 hari. Itu saya terima. Karena apa? Penggunaan 3 benda uji per variasi dan umur pengujian sesuai dengan standar SNI nomor 1974 tahun 2011 untuk memenuhi syarat statistik dasar dan memastikan keterwakilan data itu secara validitas dan reliabilitas. Melakukan uji selam pada beton segar melakukan dicetak ke dalam silinder untuk memastikan konsistensi dan reliability antara batch campuran. Itu saya terima. Uji selam merupakan metode valid dan standar wajib mengontrol mutu dengan teknik analisis menggunakan analisis of variance ANOVA untuk meskipun perbedaan antara variasi campuran reaksi dan sebagainya. Itu sebagian saya terima, sebagian saya tolak. ANOVA saya terima, analisis regresi saya tolak. ANOVA sangat tepat untuk membandingkan rata-rata kekuatan antara kelompok variasi regresi. Saya tolak karena jumlah variasi campuran misal hanya 3 titik terlalu sedikit untuk membentuk model regresi yang bermakna. Lanjut, ini ada refleksi akhir saya. Kritik terbanyak, AI paling banyak mengkritisi bagian metodologi, terutama pada kurangnya spesifikasi detail mengenai instrumen pengujian serta justifikasi penentuan jumlah sampel uji. Saran paling membantu, rekomendasi untuk menyelaraskan secara ketat antara rumusan masalah dengan teknik analisis data, misalnya penggunaan metode statistik yang tepat, agar hasil evaluasi kelak benar-benar menjawab tujuan. Saran yang saya tolak, usulan untuk menambahkan variabel ukur atau instrumen tambahan di luar fokus utama penelitian, karena ya fokus saya masih mendasar dan itu akan terlalu costly untuk saya, terlalu mahal dan membuang terlalu banyak waktu. Nah, ya, alasan penolakan, ya tadi penambahan terus kan melebar dari batasan masalah tetapkan dan resiko melampaui alokasi waktu serta anggaran pengerjaan tugas akhir. Perubahan pemahaman, setelah bercengkrama dengan AI, saya menjadi lebih sadar bahwa setiap operasionalisasi variabel dalam teknik sipil harus selalu didukung oleh parameter yang jelas, logis, dan merujuk pada standar baku seperti SNI atau pedoman teknis kementerian. Cara menjaga keputusan mandiri saya bagaimana? Saya memastikan setiap saran yang diadopsi telah divalidasi silang dengan literatur utama yang kredibel, serta menjadikan persetujuan dan arahan dari dosen pembimbing sebagai dasar keputusan final. Baik, sekian penjelasan proposal tugas akhir dari saya. Saya undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.